Yang penting sekarang saya beresin dulu negara, ya, perekonomian nanti dulu. Toh saya tidak akan lupakan, ya. Jadi Prabowo sudah nggak ada cara lain. Cina udah nggak mau tolong, ya. Eropa udah. Kalau misalnya kemarin ya, oh dapat nanti bisa kalian bisa ke Eropa. Itu tujuannya buat kabur dulu, saudara, supaya jangan ada tekanan apa namanya mencari tenaga kerja di Indonesia. Ya kabur ke Eropa paling gampang, ya kan? Amerika sekarang lagi susah. Nah masalahnya Eropanya bisa nggak? Ya, jadi sekarang serba salah kalian ini di Indonesia. Ya, kakinya sakit, badannya gatel, ya rambutnya pilaken, matanya udunen, ya kan? Ambeien sisan, anyang-anyangan, repot saudara ya. Nggak bisa tidur, kanan kiri susah. Repot saudara, kopokan sisan saudara ya. Beleken, kopokan, umbelen, repot pokoknya. Indonesia ini sekarang lagi susah pokoknya. Ya, dari yang baik. Iya. Jadi si Ompong Iya, Pak coba Andi. tambah Oh iya, tuh. iya. Oh ya, Ompong, tunggu saya. Ya, Umpung masuk Umpung. Sorry ya. Sorry. Saya kalau sorry Umpung. Hmm. dia kok raise hand. Iya, iya, iya. Paling Ompong dia ada dengar, Pak. Iya. tambahan Ompong. Baik, lanjut. Ya, Umpung lanjut Umpung ya. Sedikit saja Pak, ini mengenai pelurusan fakta saja. Iya, amin. Ya. Jadi ini ada katanya gereja Saint George itu di mana di daerah tepi barat itu dibakar oleh pemukim Yahudi. Jadi saya minta orang-orang Kristen jangan terlalu gampang percaya dengan tipu-tipu ujlim ini kan gitu ya. Jadi begini, itu sebetulnya gereja itu di dekat seputaran gereja itu ada lapangan rumput tempat penggembalaan eh, ternak ataupun biasanya di sana domba dan ini dan ternak lah ya. Nah, biasanya tempat ini dipakai oleh gembala-gembala yang dari Israel itu untuk menggembalakan ternaknya di sana posisinya dekat gereja tersebut. Nah, cuman ya namanya orang Palestina ini meskipun sama-sama orang Kristen, mereka mungkin ya ada kebencian juga ya terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian padang rumput ini mereka bakar, timbullah kebakaran besar dengan arson. Arson itu kayak semacam cairan pembakar gitu ya, yang sering digunakan oleh Hamas maupun kelompok-kelompok teror Palestina untuk membakar hutan dan wilayah dan kebun-kebun di wilayah Israel. Mereka bakar lapangan rumput ini, akhirnya apinya membesar, bahkan tiupan angin sampai hampir membakar daerah pemukiman orang Kristen Palestina yang ada dekat di wilayah itu. Ini kan tanah ini kan diberikan oleh pemerintah Israel kepada otoritas Palestina pada saat perjanjian Oslo. Jadi akhirnya karena melihat daerah itu terbakar, gereja tidak terbakar karena dari batu, kan dari batu-batu. Ini gereja tua ya, gereja dari zaman dulu gitu. Nah, akhirnya pemukim Yahudi justru datang membantu memadamkan api di wilayah ya, di padang rumput itu, di wilayah itu. Nah, inilah yang gambar-gambar ini diambil oleh kaum teroris ini, kemudian diputarbalikkan ceritanya seolah-olah bahwa pemukim Yahudi membakar gereja gitu. Kita tahu kan ideologi abad ke-7 ini hanya bisa hidup dengan pedang dan dengan penipuan dan fitnah dan adu domba. Itu aja. Jadi tolong orang-orang Kristen di Konoha ini jangan gampang diadu domba dengan berita-berita yang mendiskreditkan Israel. Jadi sebelum itu ya kita harus mencari padanannya berita yang dari media-media yang lain gitu. Jangan terpengaruh cepat dengan media sosial yang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok antisemitik ini. Begitu aja Pak Teddy. Silakan Pak Teddy lanjut. Jadi itu ceritanya balik lagi Ompong ke teori katanya kan. Jadi faktanya Iya mereka nggak mau. betul.
Iya, katanya-katanya. Sama juga kalau kita di Indonesia. Tanyain deh semua rakyat Indonesia. Kenapa mereka membenci Israel? Dia nggak bisa kasih alasan. Katanya. Itu repot. Ya orang-orang Uklim ini ya memang begitulah. Nggak mau Iya, lihat mereka fakta. mau mengadu domba orang Kristen dengan orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu, ya kita sebagai orang yang tahu informasi ya wajib untuk meluruskan berita ini, Pak Andi. Makanya tadi kan saya luruskan ini. Kenapa juga saya terjun ke dalam apologetika geopolitik ini? Ya karena saya ngelihat itu tergerak gara-gara ngelihat ada pendeta dari PGI ikut ngutukin Israel di Monas gitu. Wah, ini parah ini gitu. Makanya saya terjun ke bidang ini, saya bantu Pak Paul gitu. Kalau tidak, wah, kita juga lama-lama tergiring dengan opini-opini yang mereka mau bangun gitu. Begitu kira-kira Pak Andi. Silakan Pak. Betul, makanya saya Betul, bilang. Pak. Itu kita di sini ya. Makanya saya bilang sama Bu Dora tuh PGI isinya kebanyakan pendeta-pendeta Batak tuh. Gimana nih Bu Dora mau masuk? Aduh, kacau. Ya, memang saya tambahkan lagi Kita benar. lempar Saya nih. Ayo Dora, mm, gimana ini pembelaan diri kau nih? PGI Lagi isinya masak dia Pak, lagi masak. Itulah Pak Andi, Pak Andi Yopuntoba. Kemarin kita bahas sama-sama. Ya Pak Andi, begitulah pendeta zaman now, aku bilang. Yang penting bisa pakai Rolex, pakai mobil Pajero, ya namanya diagung-agungkan. Oh pendeta itu pinter berkhotbah. Oh pendeta itu dia, waduh, baik berkhotbah. Tapi isinya diakonianya nol, pakai jas mentereng, ya. Kalau apanya orang Batak, dijahitnya di apa, di Vicky Sianipar yang tenar, ya kan? Jadi kacau. biar keren, terus Batak jas Ya, itu. sekarang rame ini si Lumoindong ini memang penjilat benar-benar. Saya nggak mau diskusi itu karena nggak singgung itu. Itu di media luar biasa sekarang dia. Jahitnya Dikutuk orang ini. Itu temannya Pak Paul Serang itu. Iya, itu. Makanya saya tadi mau masuk supaya mengkorek, membenarkan apa yang kata Opung Toba itu. Karena inilah di sisi lain Islam ingin menghancurkan Yahudi dan Nasrani. Di satu grup yang PGI dan Kristen tanda kutip ingin mengadu dombakan, menjelekkan, menghancurkan Yahudi juga, tapi dengan spekulasi dia sebagai hamba Tuhan, ya. Tapi diakonianya seperti kata Pak Paul, nol, ya. Dalam jemaatnya sendiri banyak yang kelaparan, jemaatnya sendiri banyak yang susah, yang sekolahnya anak-anaknya susah, nggak bisa bayar sekolah. Pendetanya yang penting perpuluhan jalan, gaji saya apa, bisa apa KKR, nama saya lambung tinggi, itu yang di apa. Jadi ini artinya antikristus dengan farisia zaman now. Ngerti Pak Teddy? Inilah farisia zaman now, inilah para apologet yang mengapakah memojokkan Israel, ya. Makanya saya pernah di news saya bilang, apa Pak pendeta di waktu Bu Monik Krikel yang menantang Bu Monik, ya. Ya saya bilang ke Pak Pendeta, kuliahnya apologetnya di mana, di Indonesia atau di Haifa? Tahu sejarah enggak, saya bilang. Nah, inilah kadang-kadang kekristenan itu jadi benturan kepada Kristen yang lain yang mempunyai iman. Makanya kemarin saya bilang sama Pak Andi, salut loh angkat topi. Saya bukan, gak usah bangga ya Pak Paul. Salut loh angkat topi Pak Paul. Begitu dijelekkan, diuber-uber, sampai ke Austria dicari, aku bilang. Tapi nyatanya dia menggerakkan semua termasuk saya, memberikan makan, membantu orang. Kenapa?
kalau semangat Pak Paul itu tidak mengapakan iman saya secara harabiah, alkitabiah, saya nggak tergerak. Banyak apologet, saya nggak tergerak. Biar dari sisi, makanya saya salut seperti Adventisian, ya Pak Paul yang langsung terjun berdiakonia, itu yang saya cari, bukan khotbahnya, tapi bagaimana dia hasil buahnya itu. Pak Paul bilang buahnya itu, inilah jadi benturan. Makanya saya katakan bagaimana minoritas menang dalam pergolakan politik ya di Indonesia, sementara mereka menjadi batu sandungan. Itu ada ayat ya, kalau nggak salah di Rom. Batu sandungan itu siapa? Bukan orang lain. Kita yang di dalam. Nah itulah. Boleh sambung yang lainnya. Hanya singkat. Oke Pak Teddy lanjut. Ya, menarik sekali, benar ya. Ini benar-benar realistis. Tadi saya coba bicara tadi, Om Pung Toba beberapa hari lalu, ya bagaimana salah satu gereja di daerah sana dihantam oleh IDF atau itu. Terus terang Benyamin Netanyahu mau mengatakan semua media sama, saya terima dari Hazard, dari Jerusalem Post, ya Israel Post, kemudian saya terima dari Yair Pinto. Memang benar bicaranya itu, saya kira bukan itu ya, bukan AI ya. Artinya Benyamin Netanyahu bikin pengakuan itu bukan AI. Kadang-kadang saya kalau ada picture seperti itu, saya melihat benar-benar apakah ini AI yang bermain atau orang yang bersangkutan yang berbicara. Setelah saya rangkum dari beberapa media, benar dikatakan oleh Benyamin Netanyahu, itulah orang jujur. Dia bilang ada musibah, salah satu gereja tertembak oleh pelurunya Israel. Itu saya senang, kejujuran begitu saya. Itu yang saya bilang. Dia mengaku jujur gitu. Dia bilang iya, ada itu ditembak, dia bilang. Itu merupakan satu, dia mengaku aja kesalahan atau musibah lain sebagainya atau salah target. Tetapi di waktu dinyatakan itu tidak bergejolak secara signifikan karena ada pesan kejujuran di situ. Nah, saya itu coba teman-teman buka kira-kira 5 hari lalu media itu, bagaimana Israel menembak salah satu gereja dan ada beberapa yang korban, luka, bukan meninggal, luka. Nah, ini yang saya senang kalau dengar kejujurannya ada, keterbukaannya ada. Nah, ini yang perlu. Karena dari sini kita akan mendapat kecerdasan. Kalau teman-teman di sini yang saya bilang tadi, yang tulis komen itu, karena pikirannya lebih banyak negatif sehingga menyangkal apa yang kita katakan. Seolah kita membawa retorika yang bukan-bukan. Karena mereka tergiring dengan pemikiran-pemikiran media di Indonesia. Saudara-saudara saya aja dari sini, setelah diskusi ternyata wawasannya mereka terbungkus dengan berita-berita yang ada elektronik yang ada di Indonesia, karena mereka lebih dekat dengan berita-berita yang televisi itu memuat selalu tentang toko-toko itu, karena mereka kuasai media itu di Indonesia. Jarang di Indonesia itu orang-orang itu membuka di YouTube, baru dia melihat buka CBN News atau Washington Post, semua dibuka itu media dunia itu, supaya kecerdasan terbuka. Ternyata mereka sudah terakumulasi dengan info yang digiring yang dimiliki oleh negara, oleh pemerintah. Saya bilang hoax itu yang mereka sampaikan. Nah ini teman-teman, ini perlu kita ulang-ulang supaya teman-teman di Indonesia mendengar ini, yang berapa ratus orang ini akan tahu, oh iya benar, ternyata benar apa yang disampaikan. Karena kita tidak mau nanti terjadi musibah di negara saya, keluarga saya, komunitas saya, suku saya, atau bangsa saya, kita tidak jawab sekarang. Itu persoalannya. Itu yang dibilang, kalau orang bijaksana, jujur aja, sebelum peristiwa terjadi, kita sudah jawab peristiwa itu, supaya tidak akan menimpa di dalam kehidupan kita.
Ada istilah jangan tersantuk di batu yang sama yang kedua kali. Itu yang perlu berpikir bijaksana seperti itu. Tidak heran teman-teman di sini lebih banyak bicara vokal. Ya, bicara vokal. Dia tidak mau mengikat apakah dia negara atau apa. Yang penting kita membawakan suara kebenaran itu. Nah, begitu Pak Andi. Thank you, thank you. Oke, kita sudahi pembicaraan kita malam hari ini. Thank you, Pastor. Thank you. Pak Teddy, Bu Dora, Pak Andi, Om Bung Toba, dan teman-teman yang lain luar biasa. Intinya kita hanya memberikan sebuah alert, ya, perhatian. Ya, alert. Ada. Ya, kalau untuk individu, pokoknya aman. Tapi memang pemerintahan Prabowo ini ya sudah, kemarin Om Bung Toba ini ya, Prabowo ini bisa apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada yang dilakukan. Kalau kemampuannya, kapabilitasnya Prabowo luar biasa sekali, tapi sudah tidak bisa apa-apa sekarang ini. Sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Nggak berdaya, bukan karena dia tidak bisa, saudara, tapi karena agama. Dibelenggu, sandra oleh kroni-kroninya. Dan dia orang yang satria, terlanjur ngomong, terlanjur janji. Kalau saya, nah itu tadi, masa bodoh dengan sudah janji, udah terlanjur kita harus selamatkan negeri ini. Prabowo itu udah telanjur janji dan setia kawan dia sama ya. Jadi serba salah nih Prabowo sekarang ini. Kalau saya jadi Prabowo, saya akan langgar semua janji itu. Urusan nanti. Yang penting sekarang saya beresin dulu negara. Ya, perekonomian nanti dulu. Toh saya tidak akan lupakan. Ya. Jadi Prabowo sudah nggak ada cara lain. Cina udah nggak mau tolong. Ya. Eropa udah. Kalau misalnya kemarin ya, oh dapat nanti bisa kalian bisa ke Eropa, itu tujuannya buat kabur dulu, saudara, supaya jangan ada tekanan, mencari tenaga kerja di Indonesia. Ya kabur ke Eropa paling gampang, ya kan? Amerika sekarang lagi susah. Nah masalahnya Eropanya bisa nggak? Ya, jadi sekarang serba salah kalian ini di Indonesia, ya. Kakinya sakit, badannya gatel, ya rambutnya pilaken, matanya udunen, ya kan, ambeien sisan, anyang-anyangan, repot saudara ya, nggak bisa tidur, kanan kiri susah, repot saudara, kopokan sisan saudara ya, beleken, kopokan, umbelen, repot pokoknya. Indonesia ini sekarang lagi susah pokoknya. Ya, hari ini ada tren Rojali dan Rohana, ya di Indonesia. Ya, Bang Rojali dan Pok Rohana. Ya, Rojali itu apa? Rombongan jarang beli. Sama Rohana, rombongan hanya nanya. Itu menandakan sudah bangkrut. Sudah nggak punya daya beli Indonesia itu. Sudah nggak bisa, udah nggak berdaya. Ya, makanya saya mengundang teman-teman untuk selalu berdiakonia ke Yayasan Damaris. Paling nggak rakyat bisa makan. Sehingga mereka bisa cari kerja dengan tenang. Setidaknya Damaris kasih makan sehari 1 kali, saudara. Yuk nyumbang ke Damaris. Kalaupun Indonesia harus bubar, jangan sampai chaos. Kalaupun Indonesia harus berantakan, bubar jalan sendiri-sendiri, jadi 8 bagian lah, 12 bagian lah, ya 7, 10, 100 sekalian. Tapi jangan sampai chaos. Kenapa bisa chaos? Karena lapar, jarah sana jarah sini. Kalau kenyang mereka tenang. Apalagi tahu yang kasih makan orang Kristen, orang Cina. Ya, ayo kita semua bergerak. Tuhan Yesus memberkati.